Ya, anak-anak untuk selanjutnya, Bapak di sini mau ngasih tugas kelompok. Bapak bakal ngebagi menjadi dua kelompok ya. Dan tugasnya itu buat modeling simple aja. Sekalian kalian masih ngenalin UI, sekalian objek-objek yang ada di Blender gitu. Kelompoknya sendiri udah Bapak bagi. Kelompok satu itu Dea sama Julieta. Dan kelompok kedua Alif sama Regina. Untuk tugasnya kan tadi kata Bapak modeling objek sederhana aja gitu ya. Bapak kasih waktu 20 menit aja. 20 menit boleh dimulai dari sekarang. Oke, 20 menit udah lewat ya. Eh, Tadi juga Bapak udah lihat objek-objeknya yang udah pada dikumpulin di classroom. Dari kelompok satu atau dua ada yang ingin ada kendala dalam pengerjaannya atau ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Juli dari kelompok satu ya. Iya, betul, Pak. Kan dari tugas itu sebenarnya ada kendala ya, Pak. Yang pertama, selain kita online pun karena kita juga baru tahu ya, Pak. Terus kita ngerasa kalau objek kita tuh terlalu kaku. Terus gimana ya, Pak, biar si objeknya tuh biar lebih natural, nggak kaku banget gitu. Oh, oke. Sebentar, Bapak buka dulu file dari kelompok satu ya. Untuk share screen-nya sendiri sudah ada. Sudah, Pak. Nah, gimana caranya biar objeknya nggak terlalu kaku gitu ya? Di sini misalnya biar gak terlalu kaku, misalnya ini terlalu simetris gitu ya. Bisa kita di sini kita rubah misalnya scale-nya dari tiap apa namanya? Daun berarti gitu. Dari tiap daunnya misalnya kita ubah dari misalnya awalnya satu ukuran bisa kita rubah jadi nggak satu ukuran gitu. Ada caranya, cara gampangnya di Blender sendiri. Caranya itu kita select tiga objek yang mau kita rubah. Di sini ada objek, transform, dan randomize transform. Di sini ada apa namanya? Angka yang bisa kita rubah gitu. Kalau misalnya di location X itu kita location randomize location itu sendiri kita bisa ngerubah posisi gitu ya. Jadi posisinya random, tapi maksimal dari randomnya itu cuma 0,54 ini. Karena di daun ini mah nggak bakal berubah gitu ya, kiri kanan atas bawahnya. Jadi ini bisa kita matiin aja. Selanjutnya di randomize rotation itu sendiri kita bisa ganti apa namanya? Rotasi dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya itu sendiri. Nah, kalau mau bikin biar agak jadi kaku, mungkin kita bisa pakai ini. Jadi lebih variatif gitu si eh, daunnya dari rotasinya. Dan yang terakhir itu randomize scale. Itu buat ngerubah apa? Scale gede kecil dari si objeknya itu. Kalau misalnya kita ganti ini buat ganti di sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bikin jadi proporsional, kita bisa ganti di sininya. Jadi kita pakai scale event. Dan yang terakhir kalau misalnya kita mau apa namanya? Maksimalnya misalnya 13 derajat, yang ini 1,4 derajat, tapi kita misalnya nggak mau yang atas atau tengah bawahnya itu sendiri kayak gini. Sini ada random seed. Random seed itu buat nge-random lagi dengan value-nya segini, tapi misalnya yang atas jadi lebih lebih apa nih? Lebih miring atau lebih gede, lebih kecil.
Begitu, Juli. Oh, oke Pak. Sekarang saya sudah paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok 1 atau 2? Apa saya sekalian mau nanya lagi biar enak juga kan di sini itu pohonnya satu ya. Biar jadi kayak hutan terus diduplikat banyak itu gimana Pak caranya? Nah, oke. Caranya buat ngeduplikat banyak ya? Ada beberapa cara, tapi kalau misalnya mau dibikin hutan, kita gabungin dulu. Ini awalnya kan dari beberapa objek, kita gabungin dulu jadi satu objek. Caranya Ctrl J biar jadi satu objek. Cara paling gampangnya, kita bisa di sini masukin array eh, dari count ini. Count itu buat banyak banyak objeknya gitu ya. Terus faktor x, z itu kalau misalnya faktor x ke sebelah kiri satu, berarti apa? Satu itu scale dari si objeknya. Ini sama kayak misalnya kita bisa dibikin kayak apa ya? Kayak ngeduplikat tapi ini tuh rapi gitu. Ada cara lainnya itu sendiri. Oh iya, cara mau kalau misalnya mau ngeduplikat lebih banyak lagi, kita bisa ditambah array lagi. Tapi kalau misalnya kita mau ke sumbu x, ke sumbu y-nya, berarti di sini kita ganti jadi 0, di sini jadi 1. Bisa kita duplikat lebih baik lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya cara lainnya lagi, ada namanya kita bisa pakai particle system ya. Caranya itu kita di sini bisa add plane dulu di properties, kita bisa ke bawah sini ke particle properties dan kita tambahin di sini. Di settingannya sendiri kita rubah jadi hair dan di rendernya ganti jadi objek dan pilih objek yang tadi udah kita tentuin. Nah, ini kenapa misalnya miring gini ya? Kalau ini tuh biasanya gara-gara normal normal apa ya? Normal dari si apa ini namanya? Plane-nya itu. Kita bisa ganti di advance rotation jadi global X. Jadi udah kelihatan kayak hutan gitu. Kalau misalnya kita mau ngerubah ini biar gak terlalu kaku lagi gitu ya. Misalnya mau jadi lebih ada gede kecilnya, di scale randomness ini. Biar jadi kayak apa namanya? Biar lebih variatif gitu si scale-nya. Begitu Juli. Bisa dipahami? Oke Pak, bisa dipahami. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok 1 atau 2? Aku mau tanya, Boleh, Alif? ini Pak, aku masih bingung buat cara warna objek, tapi di bagian tertentu aja gitu Pak, buat ngasih warnanya. Gimana ya Pak? Oke, bentar. Kelompok 2. Nah, oke, mau ngewarnain di beberapa part aja berarti ya? Iya Pak. Oke, kalau gitu caranya, misalnya ada dua objek, ada dua tekstur gitu ya. Tekstur pertama itu warna pentingnya. Misalnya mau ngasih warna di bagian sini gitu ya, Alif ya. Bagian yang ke dalamnya, lekuknya gitu. Iya Pak, yang daun. Nah, caranya itu bisa kita select bagian ya. Dari situ kita tinggal tambah add material, add lagi, udah di select itu kita tinggal kita assign, misalnya kita bisa langsung rubah warnanya lagi. Jadi itu bisa beda sama material yang pertamanya gitu. Gitu, Alif. Oke Pak, sudah bisa dipahami. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi?
Regina mau tanya, Pak. Boleh, Regina? Selain yang udah Bapak jelasin, tadi itu ada nggak sih cara lain buat ngasih tekstur ke objek? Cara lain buat ngasih tekstur ke objek ada, masih banyak caranya sebenarnya. Kalau ini kan Bapak tadi jelasinnya tuh cara ngasih tekstur di Blendernya langsung gitu ya. Kalau misalnya dari aplikasi lain, kita bisa pakai aplikasi yang namanya, yang biasanya Bapak pakai itu Adobe Substance Painter. Kalau di Adobe Substance Painter itu sendiri hampir sama apa ya? Jadi kayak kita tuh bisa ngebrush atau ngasih teksturnya tuh kayak langsung di sini. Misalnya kita mau ngasih warna di bagian sini, kita bisa langsung ngebrush. Nah, kalau di Blender sendiri ada di texture paint di sini gitu ya. Untuk caranya sendiri, pertama kita harus nge-unwrap dulu ya, nge-unwrap si objeknya ini. Kalau mau cara cepatnya, bisa kita langsung U, terus Smart UV. Oke. Udah itu, di sini kita klik New. Nah, dan di sininya kita ganti jadi image texture. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngasih ngasih detail lebih banyak gitu ya. Misalnya kita mau ngasih detail di sini jadi warna apa? Warna coklat, atau misalnya kita mau ngasih kayak pattern-pattern gitu ya. Di sini kita bisa langsung ngasih ngebrush di sini gitu. Sama kayak di aplikasi Substance itu. Terus tekstur paint ini sendiri biasanya nggak cuma buat ngasih tekstur aja, bisa buat ngasih displacement map atau ngasih bump map, buat misalnya biar objeknya ini sebenarnya rata. Cuman kalau misalnya kita ngasih displacement map atau bump map, itu jadi kayak ada apa, lebih keluar gitu, si objeknya itu lebih detail gitu. Itu Regina, bisa Oke, dipahami? makasih, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin untuk diskusinya cukup sekian dari Bapak. Kalau misalnya masih ada yang belum mengerti atau masih ingin ditanyakan, nanti bisa tanya aja langsung di Google Classroom. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi